Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast masa sekolah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport podcast ini, baik itu yang follow di Spotify ataupun follow di sosial media podcast masa sekolah lainnya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman pendengar podcast masa sekolah dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya, kali ini gue akan cerita sedikit tentang pengalaman gempa 2009 di tempat les. Jadi teman-teman, kenapa ide atau judul ini menjadi pembicaraan kali ini, karena memang baru aja kemarin gue ngerasain gempa di rumah gue sendiri gitu ya. Dalam artian gue lagi pulang kampung gitu kan. Jadi memang bisa menjadi flashback atau cerita yang bisa didengarkan atau diceritakan kembali gitu kepada teman-teman semuanya. Jadi langsung aja ke poinnya ya. Pengalaman gempa 2009 itu posisinya gue lagi berada di tempat les gitu ya. Pada saat itu gue berumur sekitar umur berapa ya, mungkin ya gue gak tahu ya berapa pastinya ya. Yang jelas waktu itu gue masih kelas 1 SMP gitu ya. Dan memang itu lagi masa-masanya gue ikut bimbingan belajar itu di salah satu bimbel yang terkenal di kota gue gitu ya. Nah waktu itu kan biasanya bimbel tuh sore ya. Biasanya habis jauh dari jam pulang sekolah lah. Misalkan pulangnya jam 1, mungkin bimbelnya jam setengah 3 gitu ya biasanya gitu. Nah gue lagi bimbel itu kan, dan waktu itu memang cuma beberapa hitungan menit lagi sih sebenarnya mau keluar kelas gitu, dalam artian mau bubar lah gitu kan. Tapi ya gimana kan, namanya bencana ya atau musibah gitu ya, kita nggak pernah tahu kapan datangnya pastinya gitu ya. Waktu itu posisinya tuh gue lagi di kelas, lagi belajar gitu ya. Gue lupa apakah ada guru bimbelnya lagi di kelas apa enggak. Kayaknya masih ada di kelas deh. Cuma waktu itu yang paling eh, apa namanya yang paling ngerasain itu gempa ya gue gitu ya, di belakang, karena gue emang gak sensitif sama getaran gitu ya. Waktu itu gue duduknya paling pojok juga gitu, paling pojok sebelah kiri belakang gitu ya. Waktu itu lagi pada nggak ini kan, teman-teman gue pada nggak aware gitu kan ada gempa gitu kan, pada apa istilahnya, pada asik sama belajar lah gitu ya. Nah waktu itu gue agak mikir, ini kenapa ya? Ini cuma perasaan gue doang atau gimana gitu kan. Kayak gue ngerasa gempa gitu kan, nggak ada getaran gitu kan. Gue pikir kepala gue pusing. Kadang-kadang kan memang dia ada dua kemungkinan kan, kalau kepala kita nggak pusing atau nggak emang beneran gempa gitu ya. Ini sekarang aja gue lagi bikin podcast ini, gue rasanya agak oyong-oyong juga nih. Entah gue lagi pusing apa gimana gitu kan, karena memang dikejutin sama gempa yang kemarin gitu kan. Nah setelah gue coba merasakan, menghayati lebih dalam gitu ya, dan ternyata memang beneran gempa. Dan gue masih inget banget, gempa itu kayak lebih kalau bisa dibilang gempa itu gerakannya itu secara vertikal teman-teman ya, jadi atas bawah gitu. Jadi gue ngerasa banget tuh meja tuh kayak mantul-mantul gitu, tapi mantulan itu keras gitu, ngehantam lah gitu ya. Wah itu lumayan traumatik banget sih waktu itu ya. Eh, pas tahu pas banyak yang sadar itu gempa, langsung berhamburan keluar kelas gitu ya. Kebetulan, nah ini masalah lagi nih kan. Kebetulan posisi kelas gue itu berada di lantai 3, di tingkat 3 gitu ya. Artinya eh, abis di tingkat 3 dan posisi kelas itu berada paling ujung juga gitu, ujung lorong gitu kan. Gue masih inget banget tuh kan, di ujung lorong kita lari-larian, dan ya namanya orang panik gitu kan, pada panik semua kan, lari-larian di tangga gitu kan. Dan ada juga yang beberapa teman gue di tangga itu sempat keinjak-injak lah gitu, karena memang orang kondisinya lagi panik banget gitu kan. Ada yang keinjak-injak gitu di tangga itu selama lari di tangga itu. Gue kan memang belakangan ya larinya, karena memang lagi posisi gue juga duduk di belakang, jadi keluarnya juga belakangan ya. Panik sih emang, karena itu gempanya gede banget rasanya gitu kan. Dan gue juga
bersyukur juga waktu itu masih diberikan keselamatan dan ya oleh Allah gitu kan, karena memang kondisinya tuh kayak chaos banget teman-teman ya. Wah, kalau dibayangin gue agak traumatik juga gitu. Habis lari-lari di tangga kan nyampe di bawah gitu ya. Pokoknya lantai dasar atau tempat bimbingan gue itu udah asam merawur banget tuh. Lemari kaca yang biasanya mejeng di pinggir itu deket tangga tuh jadi jatuh gitu teman-teman. Jadi banyak berserakan lah kaca-kaca lemarinya itu gitu. Nah, tapi yang lebih parahnya lagi, bengkel di depan bimbingan belajar gue tuh ambruk teman-teman ya. Jadi apa istilahnya, kayak atap atau plafonnya gitu ya udah rata sama tanah lah gitu. Dan gue lihat sekeliling ya, wah udah lumayan parah banget lah gitu hancurnya gitu. Dan alhamdulillahnya gedung tempat bimbingan les gue masih dalam keadaan utuh, jadi masih diberikan keselamatan ya. Karena memang bimbel gue ini punya beberapa cabang di tempat lain, bukan cabang sih namanya, tapi lebih kayak apa ya, gedungnya, punya gedung sendiri lah gitu ya. Jadi ada 4 gedung kalau gue nggak salah. Nah, gedung yang tempat gue posisikan sekarang itu waktu itu gedung A namanya teman-teman ya. Sedangkan gedung yang kalau gue nggak salah gedung C dan D gitu ya, itu udah ambruk banget lah, udah rata sama tanah gitu teman-teman ya. Dan banyak korban yang meninggal dan luka-luka juga pada waktu itu. Dan beruntungnya gedung tempat gue les itu alhamdulillah masih kokoh gitu, jadi kita selamat sampai di luar gitu ya. Nah, sesampainya di luar, wah itu jalanan udah kayak ini banget teman-teman, udah chaos banget lah gitu ya. Udah tintan-tintan bunyi klakson motor, mobil, di segala macam, udah semeraut lah kondisi jalanan gitu ya. Nah, dan juga satu lagi memang lokasi dari, astagfirullahaladzim, gue gue lagi cerita podcast gini aja kepala gue oyong ini kayak gempa aja teman-teman ya. Kayak sugesti terus gue kalau udah ini, kalau udah diceritain gini. Nah, jadi lokasinya itu berada di dekat pinggir pantai juga, pinggir laut gitu ya. Jadi memang ya mau nggak mau kita juga harus cepat evakuasi gitu kan. Kebetulan gue sama teman gue tuh sendiri kan. Ya waktu itu gue nggak tahu tuh mau lari kemana kan. Orang tua gue di rumah juga khawatir sama kondisi gue waktu itu kan, apakah gue dalam kondisi selamat. Dan beruntungnya ya teman-teman ya, pada waktu itu gue masih inget banget, gue masih pakai HP yang operatornya itu CDMA teman-teman ya. Jadi memang waktu itu pada saat gempa berlangsung itu sinyal dari operator GSM tuh mati semua teman-teman. Tapi yang cuma bertahan pada waktu itu adalah sinyal CDMA, apa yang disebut CDMA ya. Nah, alhamdulillahnya waktu itu masih ada tuh sinyal kan. Jadi gue langsung lah nelpon orang tua bahwasanya gue alhamdulillah selamat, dan keluarga gue juga di rumah juga selamat gitu kan. Temen gue juga nebeng ke gue kan memakai HP buat nelpon keluarganya juga gitu kan. Setelah itu kita ya udah, kita ngikut orang aja mau kemana larinya atau evakuasinya gitu kan. Kita jalan terus sampai mana gitu kan. Yang jelas waktu itu gempanya itu jam 5:17 sore teman-teman. Gue masih ingat banget, jadi kayak kode gitu ya, 17:17 tuh gempanya gitu kan. Dan itu wah luar biasa sih, bisa dibilang kerusakannya itu udah parah banget lah waktu itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu nggak tsunami teman-teman. Mungkin karena, jadi mungkin perbedaannya sama yang kemarin terjadi itu mungkin lebih ke ininya ya, gerak getarannya itu. Ini gue bicara sebagai orang awam gitu ya. Karena memang gerakan gempa yang vertikal tuh lebih bisa, apa istilahnya, kalau gerakan gempanya tuh secara vertikal tuh lebih parah kerusakannya teman-teman daripada gempa yang gerakannya itu horizontal atau mengayun-ayun gitu teman-teman. Itu lebih parah lagi yang vertikal itu. Makanya alhamdulillah masih, kalau misalkan masih berayun-ayun gitu ya atau horizontal itu insyaallah masih aman lah gitu. Tapi kalau udah vertikal tuh itu yang gue kadang-kadang agak trauma dan khawatir juga gitu kan. Ya amin-amin lah, semoga nggak kejadian lagi gitu ya.
Nah, habis itu kita jalan terus ya sampai kemana daerahnya gue nggak tahu. Listrik banyak yang padam juga gitu kan, dan keadaan jalan semeraut ya kayak gimana gitu, gue nggak kebayang sih waktu itu ya. Sampai kita di tempat gimana gitu kan nama daerahnya, berhenti di situ dan sampai gue nunggu keluarga gue tuh sampai jam 8 malam gitu kan. Sampai temen gue udah dijemput duluan, gue masih stay di situ sendiri gitu ya. Gelap-gelapan gitu kan. Dan alhamdulillah jam 8 ada keluarga jemput gitu kan. Dan akhirnya kita berkumpul lagi di rumah gitu. Dan yang gue lupa waktu itu apakah ada peringatan dini tsunami itu enggak, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas em, waktu itu udah parah banget sih gempanya gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah nggak kejadian yang hal yang tidak diinginkan seperti itu gitu kan. Ya cuma kan ya adalah korban jiwa yang kena atau terkena dampak dari musibah tersebut teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman untuk pengalaman gue selama waktu gempa tersebut gitu kan. Wah, nah jadi mungkin teman-teman yang tinggal atau berada di kawasan pesisir Sumatera bagian barat ini bakal apa ya istilahnya ya, sorry, mungkin sering merasakan kejadian gempa lah gitu ya. Jadi ya begitulah kurang lebihnya gitu ya. Ya semoga kedepannya eh apa ya, harapan gue sih lebih baik gempanya itu keluar secara pelan-pelan. Artinya gini ya, kalau kita pakai bahasa umumnya ya, nggak apa-apa gempanya itu sering tapi dengan frekuensi atau magnitudo yang kecil gitu ya, daripada sekali gempa tapi besar gitu. Nah itu yang gue khawatirin teman-teman. Jadi lebih baik pelan-pelan dia keluarin energinya gitu. Ya ibarat orang kentut lah, lebih baik kentutnya kok jadi kentut sih, lebih baik kentutnya pelan-pelan aja gitu, jangan sekali keluar pi keras gitu. Nah itu inilah perumpamaan lah dari gue gitu teman-teman ya. Yang namanya musibah kan kita nggak pernah tahu ya. Yang jelas kita harus tetap waspada dan siap siaga selalu gitu kan. Kemarin juga gempanya juga menurut gue apa ya, agak ngagetin juga ya, jam 3 pagi gitu. Dan teman-teman tahu apakah sorry, teman-teman tahu nggak, sebelum 1 jam sebelum gempa itu gue ka- kayak udah dapat firasat gitu teman. Bukan bukan apa ya, bukan cocokmologi atau gimana ya. Biasa kan malam itu gue biasanya main PUBG ya teman-teman ya. Karena gue masih main PUBG kan di laptop kan. Jadi memang gue kayak agak males gitu malam malam itu main game itu kan. Nggak tahu kenapa, padahal menurut gue biasa-biasa aja nggak, tapi kayak ada dorongan buat males main. Akhirnya gue lebih cepat off waktu itu dan naruh laptop dan simpan tasnya gitu kan. Nah sampai jam 2 gue belum tidur kan, 2 pagi kan. Sampai jam 2 pagi belum tidur kan. Nah akhirnya apa ya, sampai jam 2 pagi gue kelar main HP kan, gue taruh HP-nya kan, gue merem gitu kan, tutup mata kan. Nah sekilas gue mendengar ini teman-teman, apa, langkah kaki anak kecil yang pakai sendal yang lucu itu loh, yang bunyi ngik 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 gitu tuh. Jadi gue dengar suara langkah sendal anak kecil gitu kan, yang tahu nggak sih yang bunyi-bunyi gitu kan, ngik 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 4 kali gitu kan. Gara-gara itu gue kebangun lagi gitu teman-teman. Artinya gue nggak jadi tidur, gue main HP lagi. Sampai akhirnya jam 3 gue masih sadar gitu, masih bangun gitu kan. Dan akhirnya barulah deh gempa gitu, jam 3 pagi pas. Dan itu bikin gue apa ya, langsung berhambur, ini kan lari ke kamar kan, ngebangunin keluarga gue yang masih tidur gitu kan. Dan itu gempanya lumayan lama teman-teman, dan ya alhamdulillahnya kita masih diberikan keselamatan dan di sini, dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah itu teman-teman ya. Ya semoga ini jadi reminder buat kita buat terus apa namanya, uh, mengingat Allah lah gitu ya teman-teman ya. Karena memang itu bentuk teguran mungkin ya dari Allah ataupun apalah gitu namanya ya. Yang jelas dengan cara seperti itu kita kadang-kadang kita sebagai manusia ini suka hilaf kan. Jadi memang ditegurnya dengan cara seperti itu. Mungkin kita ada melakukan kesalahan atau gimana gitu kan, ataupun kita ibadahnya kurang atau gimana kan. Jadi cara Allah menegurnya kayak gitu teman-teman. Tapi yang jelas ya alhamdulillah Allah masih sayang sama kita gitu kan. Nggak ada musibah-musibah yang lain yang mungkin yang tidak ingin terjadi gitu kan.
gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah gempa yang memang kalau dipikir-pikir angka yang dihasilkan kemarin itu 6,9 itu cukup besar teman-teman ya kalau menurut gue ya. Tapi alhamdulillahnya tidak ada kerusakan yang terjadi dekat rumah gue gitu ataupun di tempat lain yang gue lihat gitu ya, sejauh pengamatan gue gitu. Tapi kalau misalkan ada ya gue kurang tahu gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah masih sayang sama kita yang ada atau tinggal di pesisir barat Sumatera ini. Oke teman-teman, paling sekian dulu aja untuk podcast masa sekolah. Mungkin ini terlalu kepanjangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah. Semoga bermanfaat ya dan semoga menjadi pengingat kita kalau misalkan ada musibah apapun itu bentuk musibah, nggak hanya gempa, banjir, badai segala macamnya gitu ya, yang menjadi apa istilahnya, pengingat kita untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan lah gitu istilahnya. Oke teman-teman, paling segini dulu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di podcast Masa Sekolah selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow podcast Masa Sekolah di Spotify dan sosmed lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.